Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah bahasan kita dan mudah-mudahan nanti akan terus bersambung istiqomah ke depannya, yaitu kita akan mencoba membahas dan mengkaji sebuah kitab atau sebuah buku yang berjudul Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkamis Syar'iyyah, yang kalau diterjemahkan artinya adalah pelajaran-pelajaran sehari-hari, ya, atau pelajaran sehari-hari minas sunan, ya, dari sunnah-sunnah, wal ahkamis syar'iyyah, dan juga hukum-hukum syar'i. Kemudian di dalam keterangan bawahnya itu, ya, di dalam kurung 300 wa 30 darsan taqra'u 'alal musallin yaumiyan 'ala madaris sanah. Bahwasanya kitab ini berisi 330 pelajaran yang bisa engkau baca, engkau sampaikan kepada al-musallin, orang-orang yang sholat, ya, kepada jamaah, ya, yaumiyan, sehari-hari, ya, ala madaris sanah, dalam tempo waktu selama 1 tahun. Kemudian ta'lif, ya, kitab ini ditulis oleh seorang ulama muda, profesor muda, yaitu Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim. Ya, beliau ini adalah profesor muda di bidang kurikulum dan juga metodologi pengajaran. Ya, merupakan lulusan dari Ohio University. Ya, beliau mendapatkan gelar akademik PhD itu di tahun 2001, dan saat ini beliau aktif mengajar dan memegang jabatan sebagai profesor muda di Universitas King Saud, ya, di Saudi sana. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sesuatu yang menarik di dalam kitab ini. Ternyata, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh muallif atau penulis kitab ini, di situ disertakan sebanyak 330 pelajaran sehari-hari yang bisa disampaikan, ya, sebagai bahan tausiah atau kultum ataupun kajian kepada para jamaah. 330 pelajaran. Ternyata ini beliau susun itu berdasarkan kalender Hijriyah. Ya, jadi dan berdasarkan kalender Hijriyah, dan tema yang beliau sertakan itu juga beliau usahakan berkaitan dengan hari-hari ataupun bulan-bulan tersebut. Setiap tanggal dan juga bulannya. Mulai dari bulan Muharram misalnya, tanggal 1 dan seterusnya temanya apa. Kemudian bulan Safar misalnya, tanggal 1 dan seterusnya temanya apa. Ya. Yang beliau kecualikan di sini adalah bulan Ramadan. Ya, karena ini kan jumlahnya 330 hari, 330 pelajaran, yang ini kalau dibandingkan dengan jumlah hari di kalender Hijriyah, itu kan sekitar 354, ya, atau 350-an lah. Nah, ini kan dikurangi bulan Ramadan, katakanlah 30 hari, maka ini kurang lebih sisanya seperti ini. 330 bab, ya, atau pelajaran sehari-hari selama 1 tahun kalender Hijriyah. Selain bulan Ramadan. Karena kata beliau, di bulan Ramadan itu ada pelajaran dan pengajaran yang lebih khusus. Ya, temanya khusus, momennya khusus. Jadi beliau di sini tidak menyertakan bulan Ramadan. Ya.
tapi langsung menginjak ke begitu pembahasan bulan Sya'ban, ya, bulan ke-8, bulan ke-9 yaitu bulan Ramadan beliau lewati, lalu kemudian beliau langsung masuk ke pembahasan bulan Syawal. Dan bisa kita lihat ya di daftar isinya misalnya ya, daftar isi di hari ini misalnya, hari ini adalah tanggal 22 dari bulan Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini angka yang terletak di sini, ini adalah harinya, tanggalnya, ya, tarikh 1 ya, 1 2 3 4 dan seterusnya sampai ke bawah. Adapun yang di sini angka 10 ini adalah menunjukkan bulan. Karena bulan Syawal itu adalah bulan yang ke-10 ya, maka pembahasan di bulan Syawal ada pada keterangan ini. Kita lihat ya, tanggal 22 bahasannya apa? Nah, ini dia, tanggal 22. Di sini beliau menyertakan bab atau pembahasan min ahkamil janaiz, di antara hukum-hukum seputar jenazah. Nah, Allahu alam alasannya apa? Ya, tapi beliau memandang bahwasanya pembahasan ini tepat dan lebih sesuai diletakkan di tanggal 22 pada bulan Syawal. Dan kalau kita lihat ya, di awal Syawal kemarin, tanggal 1 misalnya, nah di sini ada judul Shaumut Tatawwu, puasa tatawwu atau puasa sunnah. Ya, karena di antara puasa sunnah itu kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, yang fadilah atau pahalanya sangat besar. Nah, terus tanggal 2-nya adalah min ahkami shaumit tatawwu, kemudian fadlu qiraatil Quran dan seterusnya. Ya, di sini kita akan mencoba melihat tanggal 22 ya. Bulan Syawal ini adalah min ahkamil janaiz. Hukum-hukum ya seputar jenazah. Di antara hukum seputar jenazah ini kita lihat pada halaman 506. Kita cek dulu. Nah, ini sudah ya kami tandai ya dengan kertas. Nah, ini tadi sedikit kami baca-baca. Ya, beliau memberikan judul min ahkamil janaiz. Bismillah, kita baca secara singkat saja. Min ahkamil janaizi, di antara hukum-hukum seputar jenazah, jawazu takbiril mayyit. Ya, bolehnya mencium mayit atau mencium jenazah. Ini poin pertama yang beliau sertakan pada pembahasan ini. Beliau di sini menyertakan hadis dari Aisyah. Ini kalau kita lihat hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Aisyata radhiyallahu anha anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya disebutkan ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya, ya, beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti, ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Kemudian poin yang kedua, ya, nanti akan kita bahas faidah-faidah dari pembahasan ini sebagaimana beliau sertakan dalam poin Al-Fawaid ya. Nah, poin kedua adalah an-nahyu an sabil amwat, larangan mencela orang-orang yang telah mati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka
qad afdau ila ma qaddamu. Ya, mereka telah menghadapi dan menemui ya perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, atau mereka telah tiba pada masa pertanggungjawaban atas amal mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Kemudian pada poin selanjutnya di sini disebutkan al-isra'u bil janazah, bersegera ya dalam pengurusan jenazah. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian ya dalam pengurusan jenazah, fa in taku solihatan, maka jika jenazah itu adalah solihah, artinya jenazah orang yang soleh, orang yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu adalah sebuah kebaikan yang kalian berikan kepada jenazah tersebut, kepada orang tersebut. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum, jika jenazah tersebut ya bukan orang yang soleh, ya maka itu adalah keburukan yang kalian singkirkan dari pundak kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini predikatnya muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jiwa seorang mukmin mu'allaqatun, tergantung. Tergantung di sini artinya terkatung-katung gitu ya. Bidainihi, dengan sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, hingga hutangnya diselesaikan. Hadis ini akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis terakhir, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Ya. Al-lahdu lana ya wasyakku li ghairina. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-lahdu lana, liang lahat itu adalah untuk kami, wasyakku li ghairina, dan yang namanya syak ya itu adalah bukan untuk kami. Akhrajahu Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Taib. Kemudian masuk kepada penjelasan. Asy-syarhu ya, penjelasannya, fi hadhil ahadits ba'du ahkamin tata'allaqu bil janaiz wal amwat. Ya, kata Syekh Rashid ya bin Husain Al-Abdul Karim, di dalam hadis-hadis ini terdapat sebagian hukum yang berkaitan dengan jenazah dan juga orang-orang yang sudah meninggal. Wa qad yahtajuhan nasu katsiran 'inda tajhizil janaiz, dan terkadang ya keterangan-keterangan ini itu dibutuhkan oleh mayoritas orang ketika mereka mempersiapkan pengurusan jenazah. Ya. Baik. Kita langsung bahas kepada fawaidnya ya, atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Al-ula ya, faidah yang pertama, jawazu takbilil mayyit, bolehnya mencium mayit. Ya, tadi disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mencium jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum mencium tubuh jenazah ya itu dibolehkan. Ya. Bahkan kalau kita melihat hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ternyata beliau ya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya,
hadisnya sahih menurut Syekh Al-Albani, Nabi pernah mencium Utsman bin Mad'un, ya, radhiyallahu anhu wa huwa majid. Ya, sedangkan kondisi Utsman ketika itu sudah meninggal dunia. Ya, dalam hadis itu dijelaskan dan air mata Rasulullah alaihissalatu wassalam itu mengalir, ya, merasakan kesedihan. Ya, jadi tidak masalah jika misalnya kita mencium jenazah keluarga kita misalnya, ya, mahram kita, ya. Biasanya itu yang dicium ya keningnya, ya. Umumnya itu keningnya, ada mungkin yang tangannya. Ya, itu tidak masalah. Nah, kemudian ats-tsaniyatu, ya. Faidah yang kedua adalah an-nahyu an sabbil amwat. Larangan mencela orang yang sudah meninggal. Ya, karena tadi kan disebutkan, ya, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela, mencaci orang-orang yang sudah meninggal karena mereka telah menghadapi apa yang telah mereka kerjakan. Alasannya di sini, ya, seperti itu. Ya, karena mereka sudah selesai dunianya, urusan dunia mereka sudah selesai dan mereka sedang menghadapi dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka, sehingga tidak ada gunanya, ya, mencela mereka. Dan dalam hadis lain disebutkan, ya, ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, disebutkan bahwasanya la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Janganlah kalian mencela atau mencaci orang-orang yang telah mati, sehingga kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Ya, dari sini para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya mencela orang yang sudah meninggal itu ternyata bisa menyakiti orang-orang yang masih hidup. Artinya menyakiti keluarganya yang masih hidup, menyakiti ahli warisnya yang masih hidup. Ya, menyakiti hatinya maksudnya. Ya. Bahkan para ulama semisal Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam keterangan beliau terhadap hadis ini, beliau menyebutkan termasuk juga orang-orang yang dikenal sebagai orang yang fasik, orang yang banyak dosanya misalnya, ketika mereka telah meninggal dunia, ya, maka hukum asal larangan ini itu juga tetap berlaku. Artinya hukum asalnya adalah haram. Ya. Al-aslu fisabil amwati haramun illa idza wujida fihi maslahatun syar'iyyah. Hukum asal terkait mencela orang-orang yang telah mati adalah haram apabila di dalamnya terdapat kecuali, ya, apabila di dalamnya terdapat maslahat syar'i. Ya, hukum asalnya terlarang karena bisa menyakiti hati orang-orang yang masih hidup, keluarganya dan juga ahli warisnya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan sampai pun mencela orang kafir misalnya yang telah mati, atau orang-orang yang dikenal sebagai pelaku ajaran yang sesat. Nah, itu juga perlu kehati-hatian, ya. Jika memang tidak ada maslahah syar'iyyah yang jelas, ya, itu tidak perlu kita mencelanya. Ya, itu boleh dilakukan ketika memang ada sisi maslahat yang jelas. Misalnya untuk mewanti-wanti dan memperingatkan orang, ya, atas keburukan orang tersebut misalnya. Nah, tapi perlu ditimbang-timbang antara maslahat dan madaratnya. Ya, itu kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Artinya tidak serta-merta itu dibolehkan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, faidah yang ketiga ats-tsalitsatu al-amru bil isra'i bil janazah. Perintah bersegera dalam pengurusan jenazah. Ya, tadi disebutkan, ya, kalau jenazah itu adalah jenazah orang soleh, maka itu berarti adalah kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Ya, karena jenazah orang yang soleh itu ingin segera dimakamkan. Karena nikmat kubur itu sudah menanti mereka. Mereka ingin segera. Ya. Tapi jika jenazah tersebut bukan orang yang soleh, ya, siwa dzalika, ya, maka itu adalah berarti keburukan yang kalian hilangkan dari pundak kalian. Ya, jika yakni
orang yang mensegerakan jenazah orang yang fasik misalnya, berarti itu sama saja menyegerakan, menghilangkan keburukan dari diri mereka. Artinya poinnya adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bersegera di dalam pengurusan jenazah. Kemudian juga poin keempat ya, poin keempat. Ar-rabi'atu wujubul isra'i bi qada'id daini 'anil mayyit. Wajibnya bersegera melunasi hutang jenazah, hutangnya mayit. Ini kalau punya hutang ya, maka wajib segera diselesaikan. Tadi ada hadis yang disebutkan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutang itu diselesaikan. Nah, tentu ini berlaku bagi jenazah yang meninggalkan harta ya. Meninggalkan harta, dia belum sempat untuk melunasi, kemudian dia meninggal dunia, maka sebelum harta itu dibagikan untuk ahli waris atau untuk orang-orang yang diberikan wasiat, maka itu diprioritaskan untuk membayar hutang. Ya, untuk membayar hutang supaya nanti di akhirat urusannya lancar, ya, tidak terbebani oleh hutangnya. Kemudian ini dari hadis ini ya, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung ya. Ini juga di sini menjelaskan tentang betapa pentingnya dan betapa urgennya serta betapa bahayanya menunda-nunda pembayaran hutang. Karena hutang ini tidak akan selesai dengan kematian seseorang. Artinya itu akan, karena ini berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka itu juga akan terus berlaku walaupun orangnya sudah meninggal, akan menjadi beban di akhirat kelak. Ya, kata Syekh bin Baz ketika beliau ditanya, ada ulama yang menafsirkan makna jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung di akhirat karena sebab hutangnya sampai hutang itu diselesaikan. Ada ulama yang menafsirkan bahwasanya ia akan disibukkan dengan urusan hutangnya di alam kuburnya. Maka kata Syekh bin Baz, ya Allahu a'lam, ya, beliau mengatakan seperti itu. Kemudian tidak sepantasnya kita mengatakan sesuatu terkait masalah ini dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu terhadapnya. Ya, di dalam hadis ini dikatakan mu'allaqah, terkatung-katung, tergantung, wa yakfi. Kata beliau itu sudah cukup sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini. Kemudian poin terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, al-khamisah, istihbabu lahdil qabr. Dianjurkannya membuat liang lahat di kubur. Nah, tadi hadisnya menyebutkan al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Liang lahat itu adalah bagi kami, bagi kita umat Islam ya. Sedangkan asyak itu diperuntukkan untuk selain kita. Ya, selain orang Islam. Nah, itu zahir hadisnya seperti itu. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ternyata hadis ini itu menunjukkan afdoliyah saja. Ya, tapi sebelumnya kita perlu mengetahui perbedaan antara lahat dan juga syak. Lahat itu adalah, liang lahat itu adalah sebuah lubang di dalam kubur yang dibuat di pinggiran kubur sesuai ukuran jenazah, di mana jenazah bisa masuk di situ. Kemudian baru ditutup dengan kayu misalnya, ya, atau sesuatu yang bisa untuk jadi tutup. Itu lahat. Kalau asyak dalam hadis ini, ya, asyak itu adalah lubang yang dibuat di tengah kubur. Jadi di tengahnya itu dilubangi lagi seukuran jenazah. Nah, yang afdol, yang lebih utama, kata para ulama, ya, itu adalah liang lahatnya. Jadi kalau seorang muslim meninggal dunia, itu sunnahnya dibuat liang lahat di kuburnya, bukan syak gitu ya. Syak itu kan tadi lubang di tengah, lahat itu lubang di pinggir. Ya. Tapi para ulama juga bersepakat ya bahwasanya lahat ataupun syak itu sama-sama masyru'.
ya, disyariatkan. Hanya saja yang lebih utama adalah liang lahat. Ya, karena keduanya itu ternyata kata para ulama juga pernah ada ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada segmen pertama ini atau kajian pertama ini insya Allah kita cukupkan ya. Kita bertemu di esok hari dengan pembahasan yang lain, pembahasan di tanggal 23 dari bulan Syawal. Bisa kita lihat ya, itu adalah min ahkami dafnil mayit, di antara hukum-hukum seputar menguburkan jenazah. Itu insya Allah akan kita bahas esok hari. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.